Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan bersyukur buat semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Satu hari lagi Tuhan kasih kita kepercayaan untuk kita bisa menikmati anugerah dan kebaikannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Makasih Bapa, makasih Bapa, makasih Bapa, makasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh Engkau besar dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini bukti kesetiaan Tuhan buat kami. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami,
Kami rindu untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari berbicaralah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bapa yang baik buat setiap kita. Kalau kita boleh ada pagi hari ini adalah bukti dari kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, di sana dikatakan Tuhan menciptakan terlebih dahulu, yaitu terang. Tuhan menciptakan terang. Nah, saudara, kemudian ayatnya berkata bahwa Tuhan memisahkan terang dari gelap. Karena menurut Tuhan, di pandangan Tuhan, terang itu baik, jadi terang dipisahkan dari kegelapan. Kemudian setelah itu baru Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Saudara, sebenarnya ini perlu ditulis di dalam Alkitab untuk memberikan kepada kita satu pengertian bahwa kehidupan kita harus terlebih dahulu dipisahkan dari kegelapan. Baru kemudian Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan mulai menciptakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini mungkin engkau ada dalam satu situasi engkau berkata bahwa kenapa mulai semenjak ikut Tuhan kok kayaknya ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dulunya enak buat kita sekarang jadi tidak enak. Ada dosa-dosa yang dulunya menjadi kebanggaan buat kita, sekarang kayaknya kita jadi gak suka untuk melakukan itu. Bahkan mendengarkan orang bercerita tentang itu kita jadi gak suka. Saudara tahu sebenarnya ketika hidup kita dipisahkan dari kegelapan, maka mulai saat itulah Tuhan mulai bekerja melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena selama kita masih ada dalam kerajaan kegelapan, kita gak bisa melihat terang Kristus. Tapi kita bersyukur inisiatif untuk membawa kita kepada terang itu bukan datang dari kita. Inisiatif untuk membawa kita dari gelap kepada terang itu adalah inisiatif Tuhan. Karena Bapa begitu mengasihi kita, karena Dia begitu mencintai kita, sehingga Dia membawa kita, memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu saudara, mari sadari betul bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, harusnya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita tidak lagi hidup dalam cara hidup yang lama. Kita tidak lagi jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mari kita lakukan apa yang benar, apa yang baik, dan yang berkenan di hadapan Allah. Karena itulah kehendak Allah buat setiap kita. Filipi 2 ayat yang ke-13 sana berkata bahwa sebab Tuhanlah yang mengerjakan dalam kita baik keinginan maupun kehendak sesuai dengan rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan membawa kita ke dalam kerajaan yang terang supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Nah, kita hari ini mari kita melakukan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita menyenangkan hati Bapa. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa? Dengan melakukan seperti apa yang Bapa kehendaki, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik. Karena Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang terlebih dahulu dipersiapkan Allah buat kita, dan Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Tuhan mau dalam kehidupan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang baik bukan hanya berarti mendatangkan kebaikan buat kita, tapi lebih dari itu, kata baik di situ punya pengertian apa yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Baik menurut ukuran Tuhan, bukan baik menurut ukuran kita. Saya berdoa biar hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Lakukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan. Lakukanlah apa yang benar. Sadarilah bahwa kehidupan kita telah dipisahkan dari kegelapan. Dan hari ini kita hidup untuk kita bisa hidup dalam terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa memberkati umat-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Tuhan, mari sadarkan kami, berikan kami terus kesadaran bahwa kami ini adalah umat yang telah dipindahkan dari gelap kepada terang. Sehingga kami tidak lagi bekerja seperti cara-cara orang yang ada dalam kegelapan. Tapi kami bekerja seperti anak-anak terang Tuhan. Kami menjadi berkat lewat integritas kami, lewat cara hidup kami, tutur kata kami, dan lewat semua yang ada dalam hidup kami. Kami jadi berkat buat orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau selalu ada buat kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami gak bisa tanpa Engkau, Roh Kudus. Mari Engkau berjalan dengan kami. Sertai kami hari ini Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada pagar perlindungan Allah buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Ada pintu yang terbuka buat kami hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan siapkan buat kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.